Selamat datang di channel Cerita Sejarah. Tolong dukung kami dengan subscribe dan like channel ini agar channel ini dapat selalu menceritakan kisah-kisah seru lainnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang peradaban Mesir dan kutukan Firaun dan tragedi kutukan tersebut. Mesir kuno adalah peradaban kuno yang berada di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran, dikarenakan Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemes sebagai bagian dari Romawi. Di masa modern banyak bukti-bukti peninggalan sejarah yang terus dicari dan mencoba mengungkap misteri dari peradaban pada masa silam tersebut. Di antaranya yang paling menarik ialah tempat peristirahatan terakhir sang raja dan segudang kutukan yang melindungi tempat tersebut. Beragam cerita mengenai tempat tersebut dan semuanya mengatakan bahwa tempat itu dijaga oleh para roh. Raja Tut meninggal pada 1323 SM di usia 19 tahun. Makamnya berada di lembah para raja, di seberang Sungai Nil. Namun semua itu tak membuat rasa penasaran meredup, namun malah sebaliknya. Pada 1923, penelitian yang dilakukan oleh Howard Carter, makam Tutankhamun untuk pertama kalinya ditemukan dan digali. Howard Carter adalah seorang ahli Mesir kuno, dan penggalian tersebut dibiayai oleh seorang bangsawan Inggris. Di ruang makam Raja Mesir, mereka menemukan beragam barang berharga. Di antaranya, patung-patung emas, perhiasan indah, kotak-kotak dan perahu berhias, ada juga bahan pangan seperti roti, daging, dan keranjang kacang buncis dan kurma. Bahkan ada karangan bunga. Lembah para raja menjadi pemakaman bagi Firaun sejak abad ke-16 hingga ke-11 sebelum Masehi. Sebagian besar makam sudah dijarah oleh sekumpulan perampok, namun, makam Tutankhamun adalah yang pertama ketika ditemukan, hampir seluruhnya tak tersentuh. Yang menandakan, makam ini begitu istimewa dan berbeda dari makam raja yang lainnya. Segala keanehan bermunculan saat setelah makam tersebut dibuka. Menurut Ancient Origins mencatat insiden pertama yang memicu desas-desus kutukan itu, tepat pada hari ketika makam raja dibuka, saat Howard Carter pulang. Ia menemukan sangkar burungnya ditempati seekor kobra, dengan burung kenari mati di mulutnya. Dalam kepercayaan Mesir kuno, kobra merupakan simbol keningratan para bangsawan Mesir. Serangkaian kematian, luka-luka, penyakit, dan kesialan menimpa sejumlah orang yang memasuki makam atau terlibat di dalam pembukaan makam sang Firaun. Orang-orang kemudian percaya bahwa makam itu memang terkutuk, sebagaimana tulisan menyeramkan yang tertera padanya, yang bertuliskan, "Kematian akan datang dengan sangat cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja." Tak berselang waktu lama kini dari sang bangsawan yang mendanai penggalian tersebut yang menjadi korban kutukan. Sebagaimana ditulis laman histori, dia meninggal setelah keracunan darah akibat pipinya digigit nyamuk yang terinfeksi. Kejadiannya 6 minggu setelah pembukaan makam Tutankhamun tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, kutukan itu seakan menjadi malaikat kematian bagi seluruh orang yang memasuki makam tersebut. Korban mulai berjatuhan dalam kurung waktu yang berdekatan. Ada yang tertembak hingga tewas, dan ada yang meninggal karena sakit. Dan seorang ahli radiologi yang memeriksa mumi Tutankhamun juga dikaitkan dengan kutukan.
Dikabarkan dia meninggal karena penyakit misterius yang tidak diketahui apa penyebabnya. Para anggota tim penggalian Howard Carter juga meninggal karena keracunan arsenik, begitu pula dengan sekretaris pribadi Carter yang meregang nyawa di tempat tidurnya. Nasib buruk tidak hanya menimpa mereka yang mengunjungi makam, tetapi juga yang terlibat dengan makam itu. Kutukan ini seakan terus berjangkit bahkan beberapa dekade kemudian. Banyak pihak yang meragukan kutukan tersebut. Sehingga pada 1972 harta karun makam Tutankhamun diangkut ke London untuk dipamerkan di British Museum. Direktur Purbakala Gamal Mehres mencemooh cerita tentang kutukan dengan mengatakan semua kematian dan nasib buruk murni kebetulan. Namun sekali lagi keanehan terjadi, Gamal Mehres meninggal pada malam hari setelah mengawasi pengemasan untuk diangkut ke Inggris. Dari semua kejadian itu, mereka melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui penyebab kematian tersebut. Dalam hasil studi ilmiah tentang makam Mesir kuno yang baru dibuka, memang ditemukan bakteri patogen, Staphylococcus dan Pseudomonas, kapang, Aspergillus niger, dan Aspergillus flavus. Bakteri-bakteri itu dapat menyebabkan reaksi alergi mulai dari komesti hingga pendarahan pada paru-paru. Yang disimpulkan bahwa kematian-kematian tersebut adalah karena jamur dan bakteri tersebut. Namun ada pendapat yang berbeda dari Profesor Epidemiologi di Universitas Hawaii. Ia juga menegaskan bahwa belum ada satu kasus pun seorang arkeolog atau turis jatuh sakit akibat jamur atau bakteri di makam. Faktanya, banyak makam bangsawan Mesir kuno, bukan hanya Tutankhamun, semua makam raja Mesir dijaga oleh kutukan. Namun, tak ada efek sial yang muncul ketika makam-makam itu digali, tidak seperti makam raja yang satu ini. Howard Carter sendiri tak yakin dengan penjelasan soal kutukan itu. Namun, sebagaimana disebutkan Ancient Origins, catatan aneh ditemukan di dalam buku hariannya. Pada Mei tahun 1926 ia melihat serigala mirip Anubis, dewa kematian dalam kepercayaan Mesir kuno yang berbadan manusia dan berkepala jakal. Namun anehnya Howard Carter sendiri tak langsung meninggal. Ia meninggal pada tanggal 2 Maret tahun 1939 di usia 64 tahun. Yaitu 20 tahun setelah membuka makam raja tersebut, dan Carter meninggal karena terserang kanker darah. Cerita kali ini saya akhiri sampai di sini. Tonton terus video-video dari channel Sejarah. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dapat terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya.